Akrel bisa. Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong Jamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda Indonesia. Oke guys, hari ini kita libur untuk ke kebun. Jadi kita hari ini kegiatan kita tidak ke kebun dulu, karena hari ini kita mendapatkan undangan dari salah satu kampus terbaik di Indonesia, kampus negeri dengan kampus vokasi yang terbaik juga di Indonesia. Di sini kita mendapatkan undangan dari kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong yang merupakan kampus vokasi negeri terbaik di Indonesia. Dan hari ini juga kita kedatangan tamu spesial, yaitu orang nomor 2 di Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Dedi Irmansyah SE, yang hari ini akan ikut juga dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dan juga promosi kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Oke guys, kedatangan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Haji Dedi Irmansyah SE dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 di kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong yang berada di Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Seluku Rejang. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu menyampaikan dukungannya agar Akrel menjadi perguruan tinggi unggulan di Provinsi Bengkulu. Bahkan pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan beasiswa gratis bagi yang ingin melanjutkan sekolah di Akrel. Keberadaan Akrel di daerah ini sangat luar biasa karena Akademi Komunitas Negeri di Indonesia hanya ada 4, salah satunya Akrel. Maka kita berharap Akrel dapat menjadi salah satu perguruan tinggi unggulan di Provinsi Bengkulu dengan program studi sesuai dengan potensi di daerah kita. Wujud dukungan Provinsi Bengkulu menjadikan Akrel perguruan tinggi unggulan ini yakni adanya beasiswa yang disiapkan pihak Provinsi Bengkulu untuk Akrel. Untuk tahap awal, kemungkinan besar kuota beasiswa yang akan diberikan sebanyak 50-60 orang bagi para lulusan SMA sederajat yang ingin kuliah di Akrel. Kami juga informasikan bahwa salah satu juga kekuatan kita itu dari segi lahan untuk ukuran perguruan tinggi sekelas akademi komunitas itu sangat melampaui dari standar nasional. Standar nasional itu 1 hektar, kita sudah punya hampir 8,2 hektar. Kemudian sarana untuk gedung perkuliahan yang kita gunakan saat ini ada 2 di Simpang Nangka di Bukit. Tapi alhamdulillah kita sudah punya kurikulum yang bagus, kita punya perangkat ajar, Bapak Ibu dosen sudah bisa mengajar sesuai dengan panggilan yang ada, dan pelaksanaan akademik maupun akademik sudah terlaksana dengan baik, gitu ya. Walaupun memang dari segi penganggaran juga tidak terlalu besar, karena itu kan dikaitkan dengan jumlah program yang ada. Saya akan mensupport ya, sekolah ini seperti Pak Direktur sampaikan ya, kerjasama dengan Pemda. Saya siapa? Tadi kita udah ngobrol juga, kita sudah hitung Pak, kalau 100 mahasiswa berapa nih kita katanya Pak sudah berbulan sekian, kalau segitulah tidak begitu berat, masih bisa kita lakukan. Dan mudah-mudahan apa yang kita canangkan pada hari ini, apa yang kita niatkan hari ini bisa berhasil ke depannya, dan suatu saat nanti kita bangga dengan akademi ini. Itu yang kita harapkan. Satu pertanyaan kepada seluruh hadirin untuk mendapatkan dompet yang disiapkan oleh akademi. Pertanyaan gampang, berapa umur direktur? Siapa tahu? Siapa tahu? Hah? Siapa tahu? Siapa tahu? Ada yang tahu? 58 Pak? Hah? 56? Ini memang
Nah, ini heran saya Bapak, ini nggak kenal sama Bapak ini. Nicknya kan berapa? Jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan mengenai jawaban umum tadi baru saya senang karena nebaknya lebih mudah gitu. Sebenarnya dia yang harus dikasih dua beres ya. Oke. Nah untuk pertanyaannya sebutkan nama lengkap Bapak Wakil Gubernur. Bapak Haji Dede Hermansyah SE. Bapak Hermansyah SE. Dibenarkan. Calon mahasiswa Pak. Mahasiswa lagi. Siapa? Nama? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik. Yang punya Gojek. Ayo. Siapa? Nama lengkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Tapi dia ngobrol-ngobrol dulu, diskusi dulu kan. Berarti ininya dibajing. Mahasiswa dulu dan aku di sini tapi agak susah. Pertanyaannya sebutkan tiga nama koordinator prodi. Nama koordinator prodi. Ada yang bisa nggak? Ayo. Pak, Bapak sudah. Ibu Motmaina, prodi budidaya tanaman hortikultura. Oke, betul. Salah. Pak Umar. Prodi budidaya peternakan. Oke. Betul ya, boleh dapat dompetnya. Oke, saat ini kita sedang bersama Bapak Wakil Gubernur, Bapak Haji Dede Hermansyah SE, dan juga Bapak Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, Bapak Abdul Aziz. Kita akan tanya-tanya atau kita akan bincang santai lah kepada Bapak Wakil Gubernur dan juga Bapak Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Oke, Bapak Wakil Gubernur, ini Pak.
Ini kan kedatangan Bapak ke sini dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Jadi ini kan masih tergolong baru ya Pak ya kampus kita Pak ya. Jadi di sini kami perlu peran dari Bapak sebagai pemerintah daerah ikut serta dalam mempromosikan kampus kita tercinta ini Pak, agar calon-calon mahasiswa mau datang ke kita Pak. Ya baik, terima kasih. Saya sangat bahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah adik-adik mahasiswa Akademi Komunitas ini. Nah, dan ini memang saya pikir perlu dipromosikan. Masih banyak, saya yakin dan percaya masih banyak masyarakat Bengkulu yang belum tahu bahwa ada Akademi Komunitas Negeri ya, yang ada di Rejang Lebong. Dan ini di bawah Kementerian Pendidikan. Dan mata atau prodinya itu adalah tentang pertanian terkait hortikultura, kemudian peternakan dan seterusnya. Dan ini adalah sekolah D2 ya. Dan saya pikir seperti Pak Direktur sampaikan, di Indonesia ini ada 4 dan salah satunya di Rejang Lebong. Saya pikir ini menjadi suatu keunggulan lah bagi Provinsi Bengkulu harusnya ya, karena tidak semua provinsi punya hal seperti ini. Dan ini juga mata kuliahnya itu terkait dengan pertanian. Seperti kita ketahui bahwa Rejang Lebong ini adalah menjadi kearifan lokalnya yang perlu ditingkatkan adalah di bidang pertanian. Sampai yang namanya sayur-sayuran Rejang Lebong ini sudah terkenal di Palembang, di Bengkulu, dan di berbagai provinsi yang ada di sekitar Provinsi Bengkulu. Dan ini potensinya sangat luar biasa, dan kita harapkan akademi ini mampu memberi kontribusi terhadap pertanian, peternakan yang ada di Rejang Lebong khususnya dan Provinsi Bengkulu pada umumnya. Mungkin itu yang. Terima kasih Pak. Mungkin jangan ragu lagi untuk teman-teman yang baru tamat dari SMA sederajat. Jadi kalau mau mendapatkan skill atau tamat bisa langsung bekerja. Kebetulan Pak, alumni-alumni kita ini sudah banyak yang bekerja yang dari peternakan sudah bekerja di Malaysia ini Pak. Oh ya, mantap. Dan juga masih banyak diajak kerja langsung dari perusahaan-perusahaan pestisida. Kebanyakan sih teman-teman kita Pak. Ya, alhamdulillah itu artinya bahwa Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong mengasah skill dari mahasiswa sehingga setelah tamat dari Akademi Komunitas siap untuk bekerja. Ya. Tapi menurut saya yang lebih baik adalah karena potensi Rejang Lebong ini di bidang pertanian sangat luar biasa. Nah, adik-adik yang tamat dari sini juga tidak sungkan-sungkan untuk mempraktekkan ilmunya di lapangan di Rejang Lebong ini. Karena tanahnya subur dan kemudian masih luas kan, curah hujannya bagus. Saya pikir ada baiknya juga kalau adik-adik yang tamat dari Akademi Komunitas Negeri ini mampu mempraktekkan ilmu yang didapatnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga ini menjadi sumber ekonomi, sumber kehidupan bagi adik-adik mahasiswa yang ada di sini. Ya Pak, dan alhamdulillahnya juga Pak, untuk teman-teman yang sudah tamatan dari sini, khususnya untuk bidang pertanian, semakin percaya diri untuk menjadi sosok petani muda di Kabupaten Rejang Lebong Pak. Ya contohnya ya seperti teman saya yang juga kameramen ini, dan juga kita semua, kita adalah petani muda Pak di sini. Dan kita juga alumni sini loh Pak. Ini angkatan pertama dan saya angkatan ketiga. Mantap. Dan ini terima kasih ya Pak ya, Bapak Wakil Gubernur, semoga pesan-pesan dari Bapak bisa mengajak seluruh masyarakat Bengkulu untuk mari berkuliah di Akademi Komunitas. Jangan ragu lagi. Oke. Jangan ragu lagi, jadi datang aja dulu ke sini ke kita. Oke, kita akan tanya dulu ke Bapak Direktur. Oke, Bapak Direktur, Bapak selaku Direktur ya Pak ya, di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Jadi apa Pak untuk kedepannya rencana dari Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong agar calon mahasiswa ini mau Pak datang ke kita, tidak ragu datang ke kita, program apa yang akan ditawarkan oleh Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong? Oke, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur sudah bisa berkunjung ke kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, Simpang Nangka, dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru. Jadi perlu kami sampaikan bahwa
Akademi Komunitas Negeri Rejang Lembong ini adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi jenjang D2. Jadi perlu kami sampaikan kepada calon-calon mahasiswa bahwa kami siap untuk mengasah keterampilan saudara-saudara, menumbuhkan jiwa keusahaan sehingga nantinya setelah lulus sudah bisa bekerja secara mandiri, sudah bisa berwirausaha. Untuk itu marilah bergabung bersama kami di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lembong. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Direktur Akademi Komunitas, Bapak Abdul Aziz. Semoga untuk kedepannya kampus kita semakin dikenal banyak masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dan Provinsi Bengkulu. Semoga kampus kita semakin ke depan semakin maju ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak untuk kedepannya. Oke, itulah tadi wawancara dengan Bapak Wakil Gubernur dan juga Bapak Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lembong yang tentunya sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lembong bahwa banyak hal yang bisa yang menjadi potensi di Rejang Lembong sehingga tidak ada lagi keraguan-keraguan bagi calon mahasiswa untuk kuliah di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lembong. Dan seperti yang dijelaskan tadi, ada yang bisa digarisbawahi, kita ada 3 jurusan. Yang pertama budidaya tanaman hortikultura, yang kedua budidaya peternakan, yang ketiga budidaya perikanan. Jadi bagi teman-teman yang berminat ataupun yang baru tamat SMA, bisa juga yang sudah misalnya sudah berkeluarga masih bisa berkuliah di sini. Oke, salam akrel. Oke guys, sekarang kita sedang bersama Ibu Wakil Direktur bersama Ibu Risa Pentasari. Kita akan tanya-tanya ke Ibu. Oke Bu, untuk kedepannya apa yang ditawarkan dari Akademi Komunitas Negeri Rejang Lembong sehingga para calon mahasiswa ini tertarik untuk bergabung bersama kita Bu? Oke, jadi Akademi Komunitas Negeri Rejang Lembong keunggulannya adalah dia adalah perguruan tinggi vokasi ya, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin di Rejang Lembong ini satu-satunya perguruan negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Rejang Lembong. Bahwa untuk tahun ini, untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun ini kita ada beasiswa bidik misi. Jadi beasiswa bidik misi itu tidak hanya kita bebas SPP, tetapi kita juga mendapatkan biaya hidup per bulan Rp700.000. Jadi sudah bebas SPP juga kita dapat tunjangan hidup. Kalau kuliah di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lembong, kita sudah tidak memikirkan lagi biaya-biaya tambahan. Ketika kita mau praktikum, sudah tidak memikirkan lagi biaya praktikum. Selain itu juga kita mendapatkan baju praktek, alat praktek itu sudah bebas semua. Wisuda juga sudah bebas biaya. Jadi benar-benar terjangkau ya Bu ya. Jadi untuk calon mahasiswa, ayolah tunggu apa lagi. Jadi mari gabung bersama kita. Oke Bu, untuk misalnya nih Bu ya, untuk lulusan kita ini kan D2 ya Bu ya. Iya. Jika ingin melanjutkan ke jenjang S1 bisa nggak Bu? Mungkin bisa langsung jalur konversi itu bagaimana Bu? Bisa. Jadi kita yang telah dijajaki kerjasama ada 2 yang sudah MOU dengan kita, dan banyak juga alumni kita sudah masuk ke sana adalah Universitas Terbuka, kemudian juga ke Universitas Hazairin ya, dan beberapa juga sudah melanjutkan ke UMB walaupun kita belum melakukan MOU ke sana. Jadi dan sebenarnya kalau memang mau melanjutkan sama-sama dari vokasi ke vokasi, itu di Politeknik Negeri Lampung itu juga menerima lulusan kita. Langsung ke Lampung ya Bu ya? Iya. Oke, siap. Oke. Jadi Bu, terima kasih. Mungkin itu Bu ya, sekedar informasi ataupun untuk calon mahasiswa kita agar mau bergabung bersama kita. Oke, terima kasih. Oke Bu, untuk kedepannya semoga kampus kita semakin maju, semakin sukses, semakin banyak lagi calon mahasiswa yang mau gabung bersama kita untuk memajukan kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lembong. Oke Bu, terima kasih. Iya. Ini kita. Oke guys, terima kasih. Oke guys, kali ini kita sedang bersama Keprodi budidaya tanaman hortikultura.
bagaimana penjelasan dari Kaprodi untuk meminat calon mahasiswa kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Oke Bu, dengan Ibu siapa Bu? Saya Iin dari program studi budidaya tanaman hortikultura. Oke Bu, Ibu kan sebagai Kaprodi Tanaman Hortikultura nih Bu. Jadi apa sih program-program untuk budidaya tanaman hortikultura sehingga calon-calon dari mahasiswa ini berminat yang ingin sekali gabung bersama kita? Oke, di sini di program studi budidaya tanaman hortikultura sendiri itu ada beberapa mata kuliah ya yang menurut saya sangat menarik, terutama di sayuran, di buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias. Selain itu kita punya mata kuliah khusus yaitu taman untuk taman sendiri. Jadi bagi teman-teman yang minat di taman atau landscape bisa bergabung sama kami di sini begitu. Oke Bu, selain program-program yang Ibu jelaskan tadi, ada nggak program-program yang nanti akan dilakukan di luar kampus atau seperti program-program magang yang tentunya calon-calon mahasiswa ini lebih tertarik untuk bergabung bersama kita untuk kedepannya Bu? Iya, benar sekali. Kami kalau kegiatan PKL itu sebuah kegiatan wajib di sini ya. Jadi kami sudah pernah PKL di Padang, ya, yang paling jauh tuh di Padang, di Lubuk Linggau, di Bengkulu dan di Rejang Lebong sendiri khususnya seperti itu. Dan itu adalah tempat-tempat yang kami rasa itu sangat membantu dalam membantu wawasan mahasiswa untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan mereka seperti itu. Oke, sehingga skill-skill dari mahasiswa kita semakin terasa dengan melakukan PKL di tempat-tempat yang sudah teruji kualitasnya, Bu ya. Iya, benar sekali. Oke, Bu. Yang mau saya tanyakan untuk alumni-alumni dari program studi tanaman hortikultura yang sampai sejauh ini, apakah yang sudah bekerja sampai mana ataupun yang sudah mendapatkan pekerjaan yang layak setelah tamat di Kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, khususnya prodi budidaya taman hortikultura? Ya, untuk alumni sendiri itu kebanyakan di pestisida ya, terutama untuk cowok-cowoknya. Dan sebagian besar juga ada yang wirausaha di bidang hortikultura itu sendiri. Ada juga yang bekerja di sektor lain seperti itu selain budidaya tanaman hortikultura. Gitu. Oke Bu. Dan informasi nih Bu ya, untuk teman-teman dari alumni juga ada yang sekarang sudah menjadi tenaga penyuluh di Dinas Pertanian Negeri Rejang Lebong. Iya, benar. Dan terbukti ya Bu ya, dari tamatan atau alumni dari tanaman budidaya taman hortikultura sudah mendapatkan tempat kerja yang layak yang tentunya diinginkan oleh para tamatan setelah kuliah ya Bu ya. Ya, jadi ketika kita memang di sini kita mencetak mahasiswa kita untuk mandiri seperti itu. Selain kita kerja di sektor yang sudah ada, kita mengajari mereka untuk wirausaha di bidang hortikultura karena itu memang kita tidak perlu mencari pekerjaan, tapi kita menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang memang prospek di Rejang Lebong. Mantap, gokil guys. Jadi semua mahasiswa di sini ditempa dengan benar-benar dibekali skill yang dan kemampuan yang benar-benar sesuai dengan keahlian atau kejurusan yang nantinya bisa berimbas dengan masa depan mereka sendiri. Dan tentunya ayo tunggu apa lagi, gabung bersama kita di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Dan tentunya yang ingin bergabung di program studi budidaya taman hortikultura ada Bu yang untuk mungkin kontak person yang ini. Ya, bisa langsung menghubungin saya di 0852 7371 5910 atau di websitenya sudah tertera begitu. Oke, di bawah ini Bu ya. Di bawah ini. Oke Bu, terima kasih selaku Kaprodi Tanaman Hortikultura. Semoga kedepannya kampus kita semakin maju dan khususnya untuk budidaya taman hortikultura kedepannya semakin tambah sukses. Amin. Oke Bu. Terima kasih. Oke guys, setelah tadi wawancara dengan Kaprodi Tanaman Hortikultura, jadi sudah banyak penjelasan untuk kedepannya. Ayo untuk calon mahasiswa tunggu apa lagi? Jadi jangan banyak pikiran atau banyak pertimbangan, coba aja dulu, oke? Oke guys, kali ini kita sedang bersama Bapak Kaprodi Kaprodi jurusan Perikanan. Kita akan tanya-tanya ke Bapak Arianto bagaimana caranya yang ditawarkan dari program studi perikanan untuk menarik minat calon mahasiswa. Oke Pak, coba silakan Bapak siapa? Terima kasih. Perkenalkan saya namanya Arianto, koordinator program studi budidaya perikanan air tawar. Di sini untuk
khususnya pelajar yang tamatan SMA dan sederajat untuk masuk ke Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, khususnya di program studi budidaya perikanan. Kami menawarkan beberapa hal. Yang pertama di sini adalah D2. Namun kami kerjasama dengan Universitas Profesor Dr. Hazairin Bengkulu, bila mana mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S1, maka diakui di universitas tersebut sudah 79 SKS. Jadi tamat dari D2 perikanan akrel itu bisa melanjutkan S1 ke Unihas dengan udah setengah SKS yang sudah ditempuh. Konversi ya Pak ya? Ya, konversi langsung. Nah, kemudian untuk wirausaha di sini perikanan khususnya untuk keterampilan cukup terbuka sekali untuk peluang usaha mandiri di bidang perikanan di Rejang Lebong. Ini dengan adanya dengan kekurangannya SDM yang ada di Rejang Lebong, maka kami sangat mengharapkan lulusan-lulusan Akademi Negeri Rejang Lebong untuk minat usaha mandiri, gitu. Oke Pak, untuk lulusan-lulusan dari kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, khususnya untuk jurusan perikanan nih Pak. Untuk alumni yang saat ini yang sudah terdata atau sudah bekerja, itu sampai mana Pak? Kalau alumni yang sudah bekerja khususnya di perikanan sudah banyak, di pemerintahan juga ada, di Dinas Pertanian dan Perikanan, kemudian di perusahaan-perusahaan swasta juga sudah. Dan juga kita sudah menjalin kerjasama di luar negeri juga. Itu beberapa mahasiswa yang alumni mahasiswa kita kemarin yang sudah bekerja di Malaysia terutama kan. Udah berapa orang, kalau tidak salah udah berapa, 6 sampai 8 orang sudah di Malaysia, ada yang ini kerja di sana. Kemudian yang akan datang kita kan menawarkan program kerjasama di Jerman gitu kan. Nah, di Jerman itu perikanan juga ada. Nanti alumni D2 bisa dikirim ke Jerman. Gitu. Jadi jelas ya Pak ya, ketika kita masuk ke Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, skill kita begitu diasah di sini dengan mendapatkan bekal-bekal yang nanti akan menjadi bekal terutama untuk masa depan para alumni-alumni itu sendiri ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih untuk Bapak Arianto. Semoga untuk kedepannya kampus kita semakin maju dan khususnya untuk jurusan perikanan semakin sukses terus Pak. Oke Pak, terima kasih. Oke guys, itulah tadi wawancara dengan Bapak Kaprodi Budidaya Perikanan. Jadi yang bisa digarisbawahi untuk lulusan D2 di sini, jadi bisa menyambung langsung ke S1 dan sudah bekerja sama dengan kampus Unihas Bengkulu, jadi nanti langsung konversi, dan untuk mata kuliah yang sudah dikonversi lebih dari 70%, dan juga lulusan terbaik tadi sudah sampai ke luar negeri bahkan, jadi untuk sampai Malaysia. Jadi seperti yang telah disampaikan Bapak tadi, untuk kedepannya akan menjalin kerjasama di Jerman. Oke guys, nanti kita akan wawancara dengan banyak orang lagi, orang-orang penting yang di sini. Jadi ikuti terus video saya. Oke, sekarang kita sedang bersama Bapak Kaprodi Peternakan, Bapak Umar Ibrahim. Kita akan berbincang-bincang kepada Bapak Umar apa saja program-program dari budidaya peternakan yang akan ditawarkan kepada calon mahasiswa. Oke Pak, Bapak Umar, untuk kedepannya ini kan Bapak selaku Kaprodi Peternakan, apa sih Pak program yang akan ditawarkan kepada calon mahasiswa? Apakah rencana ke depan sehingga calon mahasiswa kita tidak ada keraguan lagi untuk bergabung bersama kita Pak? Oke, baik, terima kasih. Nah, sebenarnya kami untuk prodi baru ini adalah teknologi produksi ternak unggas. Jadi kita fokus di ternak unggas ya. Unggas dalam arti luas, arti ada ayam buras, ayam pedaging, itik, talang benih, puyuh dan lain sebagainya. Pokoknya jenis unggas. Yang kami tawarkan di sini adalah menjadi wirausahawan muda di bidang peternakan unggas. Khususnya sedang tren sekarang adalah ayam pedaging dan ayam petelur ya. Itu sangat menjanjikan di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di Kabupaten Rejang Lebong ini. Karena mengapa? Karena kita tahu bersama ternak unggas itu tidak pernah turun harganya, kecuali ayam potong ya. Telur sekarang harganya melonjak naik, begitu juga ayam potong. Jadi prospek untuk perusahaan ternak unggas ini sangat bagus ke depannya. Oke. Jadi Pak, untuk selama ini kan sudah melahirkan alumni-alumni terhebat
di prodi peternakan. Untuk alumni-alumni terhebat mungkin adakah yang sudah membuka usaha sendiri atau sudah bekerja kemana mungkin Pak? Ya ada. Kalau yang sesuai dengan bidang teknologi produksi ternak unggas, ada mahasiswa kita di 2 jalur itu Rahmat, dia sudah punya ribuan ayam untuk melihara sendiri, walaupun mereka masih bermitra dengan pengusaha yang sudah senior, dan juga di perusahaan-perusahaan peternakan yang daerah terdekat di Kabupaten Linggau itu juga sudah ada, namanya Hamzah, itu juga alumni kita, sudah bekerja di bagian pemasaran di PT Unggas Jaya kalau nggak salah. Wow, hebat sekali. Berarti sudah jelas Pak ya bahwa ketika kita bergabung di akademi komunitas bahwa skill kita benar-benar diasah di sini. Jadi ketika kita tamat dari Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, kita sudah mendapatkan bekal, mendapatkan skill. Jadi untuk kedepannya, untuk masa depan kita tidak ragu lagi untuk menghadapi zaman-zaman yang seperti ini ya Pak ya? Iya, pokoknya kalau pendidikan vokasi sekarang sudah diunggulkan, artinya sekarang learning by doing, artinya berbuat sambil bekerja ya, belajar sambil bekerja. Artinya tidak hanya melalui teori, tapi mahasiswa-mahasiswa yang di sini nanti sudah siap terjun ke dunia nyata, dan atau juga siap untuk berusaha mandiri di bidang peternakan unggas, khususnya di prodi peternakan kami. Oke, terima kasih. Oke Bapak Umar, terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga sedikit informasi ini bisa mengajak para calon mahasiswa agar gabung bersama kita. Oke Pak, mungkin untuk kedepannya semoga kampus kita semakin maju untuk budaya peternakan, semakin sukses terus, pokoknya semakin mencetak generasi-generasi muda yang ingin menjadi wirausahawan muda yang bergerak di bidang peternakan, semoga semakin sukses. Oke Pak, terima kasih. Ya. Oke guys, sekarang kita sedang bersama mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong yang kebetulan saat ini berkuliah di sini. Oke, kita akan tanya namanya. Oke Mbak, dengan siapa? Nama saya Berliana Darwianti dari Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Oke Mbak, saya mau tanya, kenapa sih alasan Mbak mau kuliah di sini? Oh, alasan saya kuliah di sini itu menambah pengalaman tentang pertanian, sektor-sektor pertanian, dan pertanian organik untuk memajukan pertanian yang tidak organik atau masih memakai bahan kimia yang tidak sehat untuk tubuh kita. Oke Mbak, selama Mbak kuliah mungkin ilmu atau pengalaman apa yang sudah didapat, mungkin mulai dari teori ataupun praktikum dari ilmu pertanian itu sendiri? Nah, kalau dari pengalaman saya sudah mendapat teori, praktikumnya juga. Karena sebelum saya kuliah di sini kan belum ada tuh ilmu tentang pertanian yang saya dapatkan di luar. Nah, kalau di sini saya sudah mendapatkan, mungkin kalau untuk pembelajaran sebagai mahasiswa itu sudah setengah dari pertanian yang kami dapatkan. Oke Mbak, ajak dong teman-teman yang baru tamat dari SMA ataupun yang sudah, kita kan nggak ada batasan usia nih Mbak untuk kuliah. Mungkin kalau yang sudah berkeluarga juga masih boleh kuliah di sini. Ajak dong Mbak teman-temannya. Oke, buat teman-teman yang di luar sana maupun kalian yang udah umurnya ya di atas rata-rata lah, atau yang baru tamat sekolah itu, yuk gabung di Akrel, karena di Akrel itu masih banyak prodi yang lain, dan di sini juga kita belajar tentang semua hal pertanian yang mungkin cocok untuk pertanian milenial. Oke, terima kasih Mbak. Semoga dengan kedepannya kampus kita akan semakin maju, semakin banyak lagi mendapatkan mahasiswa untuk kedepannya. Oke Mbak, sukses selalu. Oke guys, untuk selanjutnya kita akan melihat-lihat kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong ini. Kita akan lihat bagaimanakah lokalnya ataupun view pemandangan-pemandangan yang di sini yang dapat menenangkan pikiran kita. Oke, ayo kita ikut. Ayo, naik. Oke, Pak Budi. Dadah dulu Pak Budi. Oke, Bro. Mbak Aam. Oh, ini kita ketemu ini alumni yang dulu sempat menjadi juara nasional ya Mbak ya, di kejuaraan apa? Oke, bisa dijelaskan Mbak? Mungkin nanti bisa untuk para calon mahasiswa semakin tertarik bergabung bersama kita. Ya, jadi tahun 2017 lalu saya sempat menjadi juara 1 lomba karya tulis tingkat nasional di Universitas Sriwijaya. Dulu saya juga lulusan Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong tahun 2017 lalu. Gitu. Jadi untuk mahasiswa semuanya itu harus tetap semangat. Saya punya kalimat ini dari seorang Perdana Menteri pertama perempuan di Inggris, Margaret Thatcher. Beliau pernah menyatakan, what your think for day become your action, what your action for day become your habits, what your habits for day become your character, what your character for day become your destiny. How to think, how to destiny. Tetap semangat, keep spirit. Oke Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak An. Kita akan melihat-lihat
dari lokal. Pak, salam Pak. Oke guys, kita masuk ke ruang apa? Kelas nih ya. Assalamualaikum. Oke, ini adalah tampilan dari ruang belajar dari Kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Sangat rapi sekali dan tentunya dari pencahayaan juga lumayan ya, lumayan terang. Dan juga untuk teman-teman yang mau belajar, yang sekiranya bunek atau bosen melihat pelajaran, bisa lihat pemandangan di sini. Kita disuguhkan langsung ke ini Bukit Barisan ya, bisa dilihat. Ini so, nggak kelihatan ya. Oke, itu adalah pemandangan langsung, dan itu adalah kebun kol. Itu masih di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Jadi untuk praktikum nanti kita bisa ke sana. Oke, ini ada tampilan dari ruang kelas ya, lumayan rapi. Untuk view ke depan setelah keluar, mungkin ketika kita belajar bosan dengan pelajaran, ketika kita keluar ke ruangan, kita akan melihat pemandangan-pemandangan yang tentunya luar biasa. Oke, teman-teman bisa lihat sana. Nah, situ banyak pemandangan yang bisa apa ya, untuk merefresh otak kita setelah seharian belajar dengan memikirkan pelajaran-pelajaran, jadi kita bisa tenang pikiran kita. Oke, karena di sini juga untuk absen kita sudah ini ya, sudah lebih modern untuk absensi, baik untuk pegawai maupun mahasiswa. Jadi kita langsung terhubung. Ini ada apa ya, finger ya? Salah. Karena nama kita tidak terdaftar di sini, jadi kita tidak bisa absen. Oke? Nah, ini adalah ruang dapur. Oke, ini ada teman saya sini Pak Joni. Ini adalah alumni. Ah, Pak Joni. Oke. Minum dulu. Ini adalah salah satu lulusan Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Karena menjadi salah satu mahasiswa terbaik, jadi Kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong ingin apa ya, menarik kembali mahasiswa untuk menjadi tenaga administrasi di sini. Oke, Pak Joni, alumni angkatan keberapa? Angkatan kedua, tahun 2015. Oke. Apa ya, menurut informasi Bapak Joni ini sebagai salah satu mahasiswa terbaik yang alhamdulillah sekarang ditarik kembali untuk membantu ke Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Iya, alhamdulillah di tahun 2015 saya wisuda karena menjadi 3 besar terbaik di program studi. Alhamdulillah terbaik 3. Kemudian direkrut di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Alhamdulillah diterima di sini. Sebagai staf administrasi. Oke. Dari tahun 2016 jadi sampai sudah sekarang. Berapa tahun bekerja di sini? 4 tahun. 4 tahun. Oh, lumayan. Semoga 4 tahun, 5 tahun sama tahun ini. Wow, semoga kedepannya semakin sukses untuk karirnya. Amin. Oke guys, itulah tadi keunggulan kita kuliah di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, sehingga ketika kita menjadi lulusan terbaik, maka kita akan dibutuhkan sesuai kebutuhan di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Oke, sekarang kita sedang bersama karyawan-karyawan dari Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Kita akan ajak mereka untuk menarik calon mahasiswa. Jadi kita akan melihat semangat-semangat dari mereka. Oke, pertama dari Bapak Hendrik. Ayo Pak, ajak dong teman-teman calon mahasiswa. Apa yang udah ngomong nih, pelek lah. Ayo, Bapak Joni, ajak dong teman-teman untuk gabung bersama. Oke, terima kasih atas sorotannya. Saya sudah berusaha ke sekolah-sekolah untuk promosi, Bapak. Tapi kelihatannya memang persaingan sangat ketat universitas. Tapi kita terus semangat untuk majukan Akrel. Terus kita motivasi karena kita negeri. Untuk selanjutnya kita harus lebih kencang lagi untuk promosi. Oke, sini ada orang yang paling sibuk, Pak Budi. Oh iya. Oke, jangan lupa bergabung bersama kami biar tambah pinter dan mudah cari kerja. Terima kasih. Ibu Nining. Oke. Perkenalkan, saya salah satu dosen dari program studi Teknologi Produksi Ternak Unggas.
Kami tunggu adik-adik untuk bergabung di sini karena kita punya program beasiswa, kuliahnya gratis ya. Di sini ada 3 program studi, ada peternakan, perikanan, dan juga hortikultura. Sampai ketemu. Oke guys, ayo gabung bersama kita, banyak beasiswanya di sini. Jadi pasti murah meriah terjangkau. Oke, Bapak Umar, Pak pakai peci kayak presiden ya Pak ya. Pak, pesannya dong untuk calon mahasiswa untuk bergabung bersama kita. Oh iya, terima kasih. Nama saya Hakim, dosen. Pak Hakim. Ya, Pak Hakim, dosen di Ternak Unggas. Ya, harapannya ke depan mudah-mudahan adik mahasiswa ini semangat kuliah di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong ini. Ke depannya mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda yang siap menerima tantangan-tantangan perubahan-perubahan dunia sehingga menjadi pengusaha yang sukses. Oke, terima kasih Bapak. Semoga kita semakin sukses untuk kedepannya. Amin. 1, 2, 3, ayam. Akren, bisa. Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, tambah.